Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tani talas khususnya yang ada di manapun berada. Alhamdulillah hari ini saya berada di hamparan lahan yang sangat luas. Ini berlokasi di Wangunwati, Puncak Wangunwati yang ada di Kecamatan Karangnunggal. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung di sini karena permintaan dari sahabat saya, rekan saya yang nanam talas. Dan beliau meminta mengontrol kebun talasnya, tanaman talasnya, dan nanti kita laporkan juga bagaimana masalahnya karena di sini tanaman talasnya kurang begitu subur, bukan tanahnya ya teman-teman. Jadi tanahnya bagus tapi tanaman talasnya ini tidak normal. Nanti masalahnya apa dan bagaimana tipsnya supaya tanaman ini bisa bagus kita akan cek, dan sekalian saya bikin konten ini judulnya nanti bagaimana tips menanam talas ketika tumpang sari dengan tanaman lain. Tapi sebelum kita lanjut ke video, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Mudah-mudahan sahabat tani dimanapun berada ada dalam kesehatan dan diberikan kelancaran dalam semua urusan. Nah teman-teman tani, ini apa namanya, kebun talas, tapi di sini sangat banyak sekali gulma, dan talasnya ini tidak begitu tumbuh besar karena bercampur dengan tanaman lain. Nah teman-teman, kali ini saya diminta oleh teman dan rekan saya untuk mengontrol tanaman talas beliau. Dan nanti saya akan laporkan bagaimana kendala atau masalah yang ada di tanaman talas ini. Nah teman-teman bisa kita lihat semua di sini ada tanaman talas. Teman saya ini sekitar 700 pohon dulu itu nanam, tapi keadaannya seperti ini teman-teman. Ya keadaannya seperti ini. Ini karena diakibatkan, kalau menurut saya ini, sahabat saya ini menanam talas ini tujuannya bertumpang sari dengan tanaman lain. Di sini ada tanaman ubi dan juga ada singkong, ada juga jagung, tapi talasnya malah seperti ini. Nah teman-teman, video kali ini saya akan membahas bagaimana tips tanaman talas ketika tumpang sari dengan tanaman lain. Jadi tumpang sari boleh teman-teman, karena talas ini tumpang sari dengan tanaman lain tidak masalah, tetapi ada tipsnya. Nanti akan saya share bagaimana tips cara menanam talas ketika ditumpang sari seperti ini teman-teman. Tumpang sari dengan tanaman lain. Nih, ini rencananya luas lahan di sini rencananya akan kita tanami talas juga teman-teman. Karena di sini sangat banyak luas sekali lahannya. Dan nanti dikembangkan juga di sini talas pratama supaya populasinya lebih banyak teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu tipsnya. Nanti akan kita bahas supaya teman-teman juga tahu ketika ingin menanam talas di tumpang sari dengan tanaman lain. Tips yang pertama teman-teman untuk budidaya talas pratama ini ketika ingin tumpang sari, boleh dilihat di sini teman-teman. Jadi rekan saya ini menanam talas ini, nah lihat, jadi tanaman talasnya hanya di pinggir-pinggirnya teman-teman, di pinggir-pinggirnya ya. Nah sedangkan di tengah ini hanya ada jagung sama ubi. Jadi ketika kita ingin menanam talas di tumpang sari, kita harus tahu dulu mana tanaman yang dijadikan tanaman pokok untuk tumpang sari, karena di sini judulnya mungkin ingin tanaman talas pratama pokok dan tumpang sari dengan jagung, artinya tanaman talas ini harus lebih banyak dari tumpang sari. Tapi di sini dengan kita ini mungkin tanaman talasnya hanya di pinggir. Ini tips yang pertama, jangan sampai ketika kita menanam talas pratama di tumpang sari dengan tanaman lain lebih banyak tumpang sarinya, artinya harus lebih banyak tanaman talasnya, karena ini kita sedang menanam talas pratama ya teman-teman. Itu tips yang pertama.
Nah yang kedua teman-teman, tips yang kedua, ketika kita ingin tumpang sari, lihat di sini teman-teman, boleh maju kameramen. Ketika ingin tumpang sari, misalkan dengan ubi, ini kan ubi, ya dengan ubi, kita harus menata jaraknya, menata jarak tanam supaya lebih menarik teman-teman. Lihat di sini, ketika tanaman talas, ya ini tanaman talas, dan tumpang sari dengan jagung, nah ini jaraknya jangan seperti ini teman-teman, jangan terlalu mepet. Nah seharusnya begini teman-teman, seharusnya ketika kita ingin tumpang sari talas dengan jagung misalkan, nah ini talas ya, ini talas, ini juga talas ya. Nah minimal si jagung ini ada tengah sini ya, jagungnya di sini, kita tanam di sini. Kenapa harus di tengah? Karena gini teman-teman, jagung ini usianya usia panennya dia pendek. Jadi ketika jagung panen, si talas ini belum panen. Jadi ada setengah waktu dari talas si ini jagung. Jadi ketika ingin tumpang sari dengan jagung, jarak harus sesuaikan supaya rapi juga teman-teman, itu ya. Itu tips yang kedua. Jadi jaraknya harus disesuaikan dengan tanaman tumpang sarinya, seperti itu teman-teman. Sok atulah ya. Sok. Ya. Nah, tips yang ketiga, ketika kita mau tumpang sari, tentunya kita harus memperhatikan kebersihan kebun atau lahan dari gulma seperti ini. Apalagi ini gulma perih ilalang ya, ilalang ini sangat berbahaya sekali teman-teman untuk tanaman talas. Usahakan kebun talas ini ketika ingin tumpang sari harus bersih dari gulma. Apapun gulmanya harus dibersihkan, karena nanti unsur hara yang ada di tanah ini akan termakan oleh gulma, dan itu sangat berbahaya. Dan ini buktinya teman-teman, boleh dilihat di sini. Ini tanaman talas, maju kameramen. Nah lihat, ini tanaman talas teman-teman. Ini usianya sudah hampir 2 bulan ya, sudah hampir 2 bulan. Nah tanaman talas ini masih pendek, dia masih sekitar 50 cm. Padahal ketika normalnya si tanaman talas ini 2 bulan tuh sudah hampir 1 meter lebih. Karena di sini banyak gulma dan tumpang sarinya tidak teratur, maka si tanaman talas ini, padahal dia tanaman pokok di kebun ini, dia akan kalah dan nutrisi yang ada di tanah ini dimakan oleh gulma-gulma ini. Jadi usahakan ketika kita tumpang sari talas itu dengan tanaman lain, usahakan gulmanya harus bersih. Meskipun tumpang sari dengan tanaman apapun, gulma tetap harus dibersihkan, karena ini dia termasuk hama untuk tanaman talas ini. Dan yang seterusnya teman-teman, ketika kita tidak memperhatikan gulma, tadi saya lihat di sini ada yang yang dimakan oleh, nah ini teman-teman, nah lihat ini daun ya teman-teman. Nah daun ini daun talas yang tidak sehat karena adanya gulma yang berlebihan. Nah di sini ini banyak yang bolong-bolong seperti ini karena banyak hama yang memakan daun ini. Ini akibat dari kebanyakan gulma. Dan yang selanjutnya, ketika gulma ini berlebihan, lihat di sini juga teman-teman. Nah ini di sini ada bolong. Nah ada bolong. Nah ini kalau kita buka teman-teman, ini itu, nah dia itu ada telur seperti telur ulat, dan nantinya akan menjadi ulat dan akan masuk ke sini ke dalam, dan nantinya akan berkumpul di umbi. Itu teman-teman, jadi sangat bahaya sekali ketika kita menanam talas dibiarkan gulmanya berlebihan. Nah sahabat tani, alhamdulillah, terima kasih sudah menonton. Dan mungkin sebelum saya tutup, tips tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tadi semua. Dan terus semangat untuk menanam, karena ketika kita menanam pasti akan kita panen. Hasil panen itu ditentukan dengan bagaimana perawatan ketika kita penanaman. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.